Ia tidak hanya mendoakan Paus setiap hari, ia juga merasa bahwa Tuhan memanggilnya untuk mengingatkan, menegur, dan bahkan menantang Paus agar kembali setia pada panggilannya. Luar biasa bukan? Salah satu hal paling mencengangkan dari Katarina adalah pernyataannya yang sangat berani mengenai Paus. Ia berkata, sekalipun Paus adalah inkarnasi setan, kita tidak sepatutnya melawan dia, tetapi dengan tenang bersandar di dadanya. Wah, keras sekali pernyataannya ya. Halo sahabat Katolik terkini, kali ini kita akan mengupas kisah luar biasa dari seorang wanita suci yang namanya tak pernah lekang oleh waktu, yaitu Santa Katarina dari Siena. Namanya mungkin sudah tidak asing di telinga banyak orang Katolik, tapi tahukah sahabat Katolik terkini bahwa salah satu hal paling mencolok dari hidupnya adalah kesetiaannya yang luar biasa kepada Paus, bahkan dalam masa-masa sulit. Kisah ini bukan hanya soal sejarah atau tokoh suci, ini juga tentang keberanian, kesetiaan, dan betapa pentingnya peran doa serta keberanian dalam menghadapi tantangan iman. Mari sahabat Katolik terkini, ikut ulasan kami sampai habis supaya sahabat Katolik terkini bisa mengenal dengan sungguh siapa itu Santa Katarina dari Siena. Santa Katarina dari Siena lahir pada tahun 1317 di Italia. Ia bukan berasal dari keluarga bangsawan, orang tuanya hanyalah orang biasa, tapi sejak kecil, Katarina menunjukkan tanda-tanda luar biasa dalam hidup rohaninya. Di usia yang sangat muda, ia sudah mulai melihat penglihatan rohani dan menunjukkan hasrat yang kuat untuk hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Ketika anak-anak lain bermain, ia malah suka menyendiri dan berdoa. Bisa dibilang, sejak awal hidupnya sudah diarahkan untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Katarina bukanlah biarawati dalam arti konvensional, ia tidak tinggal dalam biara, tetapi tetap hidup dalam doa dan pelayanan sebagai anggota Ordo Ketiga Dominikan. Artinya, ia tetap hidup di dunia, tetapi dengan komitmen penuh kepada hidup religius. Katarina menjalani kehidupan yang sangat intens dalam doa, tapi dari kedalaman doanya, muncul satu keprihatinan yang besar, yakni kondisi gereja Katolik dan peran Paus yang pada saat itu sedang tidak baik-baik saja. Waktu itu, gereja sedang mengalami masa yang berat. Bayangkan saja, Paus saat itu bahkan tidak tinggal di Roma, melainkan di Avignon, Prancis. Situasi ini menimbulkan kekacauan dalam kepemimpinan gereja. Sebagai seorang wanita sederhana yang hidup dalam kesunyian dan doa, siapa sangka Katarina justru terpanggil untuk berbicara kepada orang paling berkuasa di gereja, Paus sendiri. Ia tidak hanya mendoakan Paus setiap hari, ia juga merasa bahwa Tuhan memanggilnya untuk mengingatkan, menegur, dan bahkan menantang Paus agar kembali setia pada panggilannya. Luar biasa bukan? Salah satu hal paling mencengangkan dari Katarina adalah pernyataannya yang sangat berani mengenai Paus. Ia berkata, sekalipun Paus adalah inkarnasi setan, kita tidak sepatutnya melawan dia, tetapi dengan tenang bersandar di dadanya. Wah, keras sekali pernyataannya ya. Maksudnya bukan untuk membenarkan tindakan buruk dalam gereja, tetapi menunjukkan bahwa kedudukan Paus sebagai wakil Kristus di dunia tetap harus dihormati, apapun kelemahan manusianya. Menurut Katarina, menghormati Paus adalah bentuk nyata dari menghormati Kristus. Sebaliknya, menghina Paus berarti kita juga menghina Kristus. Tentu banyak yang mempertanyakan sikap ini, apalagi kalau kita lihat dan membaca sejarah. Memang ada beberapa Paus yang moralnya bisa dipertanyakan, tapi Katarina tetap teguh. Ia berkata, aku tahu banyak yang berkata, tapi mereka korup, mereka berbuat jahat, tapi Tuhan tetap memerintahkan kita untuk taat, bukan karena mereka suci, tapi karena kita taat kepada Tuhan. Sikap ini bukan bentuk tunduk membabi buta. Katarina justru memperjuangkan kebenaran, tapi ia tahu batasnya. Hormat kepada Paus tetap penting. Yang luar biasa lagi, Katarina tidak tinggal diam melihat kelemahan para pemimpin gereja. Ia menulis surat-surat kepada Paus dengan kata-kata yang tajam dan jelas. Salah satu suratnya kepada Paus saat itu, Paus Gregorius XI berbunyi, aku mohon kepadamu, demi Kristus yang disalibkan, janganlah menjadi seperti anak yang penakut, tetapi jadilah laki-laki sejati, bukalah mulutmu dan telanlah yang pahit demi yang manis.
Kata-kata itu bukan dari seorang politisi atau pemimpin bangsawan, itu dari seorang wanita muda, sederhana, yang hidup dalam doa, tapi keberanian dan ketulusannya begitu besar. Ia juga menulis, "Bangkitlah Bapa, jadilah laki-laki, karena aku katakan kepadamu, engkau tidak perlu takut." Luar biasa ya, siapa yang menyangka? Dorongan penuh kasih ini akhirnya menggerakkan Paus Gregorius XI untuk kembali ke Roma, suatu langkah penting dalam sejarah gereja. Penting untuk dicatat. Katarina tidak setuju jika Paus atau para imam berbuat dosa. Ia tidak membenarkan kesalahan mereka, tapi ia juga tidak mendorong untuk melakukan pemberontakan. Kesetiaannya adalah bentuk kasih sejati, yang mendoakan, yang menegur bila perlu, tapi tetap menghormati. Ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat relevan hari ini. Banyak dari kita mungkin kecewa dengan pemimpin gereja, atau bahkan dengan gereja secara umum, tapi Katarina memberi contoh. Kita bisa menegur dengan kasih, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan tetap setia tanpa menjadi buta. Bagi Katarina, satu hal yang tidak bisa diganggu-gugat adalah keyakinan bahwa Paus dipilih oleh Roh Kudus. Ia percaya bahwa di balik semua kelemahan manusia, Allah tetap bekerja, bahkan jika orang yang duduk di tahta Santo Petrus adalah pribadi yang jauh dari sempurna, tetap saja Allah bisa memakai dia untuk kebaikan gereja. Ini adalah iman yang besar, iman yang melihat melampaui kelemahan manusia. Iman yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya. Dari kisah Katarina, kita bisa belajar banyak. Pertama, bahwa doa itu bukan hal sepele, doa bisa menggerakkan hal besar. Katarina tidak punya kekuasaan politik, tapi doanya dan ketulusannya menyentuh hati seorang paus. Kedua, kita belajar tentang arti kesetiaan. Kesetiaan yang sejati bukan diam saja saat ada yang salah, tapi juga bukan memberontak tanpa arah. Kesetiaan sejati adalah tetap mendampingi, tetap mendoakan, tetap mengingatkan, dengan kasih. Ketiga, kita diajak untuk mengenali bahwa pemimpin gereja pun adalah manusia. Mereka bisa jatuh, tapi mereka tetap membutuhkan dukungan kita, bukan hinaan, bukan ejekan, tapi doa dan kasih yang tulus. Bayangkan kalau Katarina hidup di zaman kita, mungkin ia akan aktif menulis di media sosial. Tapi bukan untuk mencaci, melainkan untuk mendorong, untuk mengingatkan, dan yang pasti, untuk mengajak semua orang kembali pada Kristus. Ia mungkin akan berkata, "Tetaplah setia pada gereja, doakan para imam, doakan paus, jangan jadi penonton yang mencemooh, tapi jadilah pejuang kasih yang rendah hati." Nah, itulah kisah inspiratif dari Santa Katarina dari Siena. Seorang wanita kecil dengan semangat besar, kesetiaannya kepada paus, kepada gereja, dan kepada Kristus adalah warisan iman yang tak ternilai. Semoga kita pun bisa meneladani semangatnya, berani bersuara, setia berdoa, dan tetap rendah hati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya sahabat Katolik terkini tidak ketinggalan dengan konten-konten lain yang akan kami bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.